serta TVRI Sumsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah ini. Lalu pula salawat beriringkan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, suri tauladan kita, sang pemberi syafaat kita di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini hari Ahad tanggal 16 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 16 Maret 2025. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syihab yang insyaallah akan menyampaikan ceramahnya dengan pembahasan perkara-perkara yang membukakan dan mematikan mata hati manusia. Kami informasikan kepada para jemaah sekalian bahwa setelah penyampaian nanti akan ada sesi tanya jawab. Kepada para jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk ke depan mic dan menyebutkan nama, domisili serta pertanyaan. Terus juga kami menghimbau kepada para jemaah yang membawa barang berharga untuk menjaga barang berharganya atau bisa dititipkan kepada tempat penitipan yang telah kami sediakan. Sebelum mulai acara ini, marilah kita membuka acara ini dengan umul kitab ala hadhihi niyat wa kulli niyatin sallallahu wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syaril Fatihah. Saya mengimbau juga kepada para jemaah yang belum berniat iktikaf, mungkin bisa untuk berniat iktikaf. Marilah hadirin para jemaah dan pemirsa IMA TV serta TVRI Sumsel dimanapun Anda berada. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita dengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Syukri bin Ali Syihab. Kepada Al-Habib dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. أشهد أن لا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Dan alhamdulillah dengan takdir Allah kita isi dengan ketaatan, mulai dari salat berjamaah, salat ba'diyah, zikir dan saat ini kita sedang melakukan kajian yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan hari Jumat yang lalu, pada salat Jumat kita telah membahas tentang ainul basar dan ainul basirah, tentang mata yang ada di kepala ini dan ainul basirah yang kita kenal dengan istilah mata hati. Mata hati ini akan melek, akan melihat, akan mampu memandang, bahkan memandang dengan pandangan yang tidak mampu dipandang oleh ainul basar. Ketika dia dalam keadaan indah di hadapan Allah, bagus di hadapan Allah, dan dia pun melek. Bahkan kita kemarin sudah sampaikan sebagian para ulama, orang-orang soleh yang mereka dibutuhkan Allah mata ainul basar, tapi ainul basir mereka terbuka terang, bahkan mampu melihat lebih dari yang kita lihat. Dan antara faktor itu menjadi terang yang mata hati ada yang berhubungan dengan ainul basar tadi, dengan mata. Dan banyak faktor lain yang mempengaruhi hidup atau matinya hati seseorang. Hidup atau matinya hati seseorang. Ainul basar munfatih, munsyarih, melihat dengan jelas terang. Dan lama lagi insyaAllah panjang umur kita diberikan Allah ketemu dengan malam hari Lebaran. Pada sebulan yang lalu tepatnya kita pun ketemu dengan malam nisfu Sya'ban. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW tentang fadail, kemuliaan menghidupkan 5 malam dalam setahun, termasuk di dalamnya malam nisfu Sya'ban, termasuk di dalamnya malam 2 hari Lebaran. Rasulullah SAW bersabda yang makna hadis itu kurang lebih, man ahya layalil khamas ahya Allah qalbu yamutul qalb. Siapa yang menghidupkan 5 malam dalam setahun adanya, maka Allah akan hidupkan hati hamba tersebut di saat banyak manusia yang hati mereka dimatikan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Uangnya masih hidup, tercokok, hidup di muka bumi Allah, tapi hatinya mati. Salah satu caranya untuk bisa menghidupkan hati dari isyarat hadis Rasulullah tadi, kita hidupkan 5 malam yang disebutkan, yaitu dengan memperbanyak ibadah dan taat kepada Allah. Termasuklah yang kemarin malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, Lailatul Aidain, malam Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, kemudian malam Lailatul Arafah, riwayat Lailatul Ashura, malam Ashura. Ikhwani rahimakumullah, kenapa hati bisa mati? Kemarin sudah kita bahas hati bisa hidup dengan yang terlewat ainul basar, dengan memandang 4 perkara: memandang Ka'bah, memandang wajah ulama, memandang wajah tua, dan memandang tulisan Al-Quran. Yang berhubungan dengan Al-Quran itu bukan cuma lewat pandangan yang bisa menjadikan hati kita hidup dan tidak mati, tentulah dengan membaca Al-Quran. Paham? Tak paham? Jangan terkait siapa. Kadang-kadang ada orang sombong ketika melihat kita baca Quran semangat, dialog ini di masa Palembang. Tahu ni cetakannya baca Quran banyak dan tinggal paham apa kau tu. Tanyanya paham apa kau tu. Ya kita jawab, jangan bapak kami yang kata ustaz yang pernah mondok tidak sepenuhnya paham. Dijawab paling mudah tadi, dia dah paham kan ini baca je. No, kau tak paham untuk apa baca Quran. Ini iblis. Bukan penasehat. Iblis. Kita sudah ada hubungan baik dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Nak dikat, nak diputus dengan dia mundur. Nak ikhwan, baca Al-Quran, paham tak paham? Kerana Al-Quran manfaat luar biasa azim Allah. Syafaat akan menjadi memberi syafaat kita yaumul kiamat. Rasulullah mengatakan inna shaum puasa dan Quran yashfa'an yaumul kiamat, akan memberi syafaat kepada
jago etika, apa yang seharus kita lakukan saat baca Quran. Contoh misal membaca Quran tangan kanan, baca Quran diangkat, jangan ngobrol ketika sedang baca Quran, jangan meletakkan barang-barang yang apapun di atas Quran, dan lain-lain. Itu pula dijabarkan dan sering disampaikan oleh para asatidz. Ikhwan rahimahullah, yang kedua, belajar tajwidnya, baca dengan tajwid yang benar, belajar taksir, kenali makhraj hurufnya. Kalau sudah 3 yang minimal, makhraj benar, tajwid benar, lalu adab benar, fa insyaallah ini Quran bakal dulu kita lihat kepada Allah. Al-Quran hujjah laka au alaik. Quran itu bisa menolong kau di yaumil kiamat atau akan menuntut kau masuk neraka Allah. Gara-gara kita maco sekendak kita semasing. Nah, Quran yang bisa menerangi hati kita, tadi melihat lebih sudah bisa. Apalagi ketika kita baca dengan 3 tadi. Ya habada ala kainanya, kalau memang kita paham tentang apa yang kita baca, itu tentu akan lebih membekas di hati kita dalam Al-Quran yang kita baca. Kemudian ikhwan rahimahullah, yang bisa menerangi hati kita, memelihara ilmu basirah, di antaranya ya sejenis Quran yang tidak kalah agung dia adalah salawat kepada baginda Rasulullah. Bisa menerangi hati, membuka mata hati, membersihkan hati, menghidupkan hati, salawat kepada baginda Rasulullah. Kemudian yang tidak kalah agung, tidak kalah mulia daripada zikir, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu sultanul qalam yang akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati kita, yang sabak, yang tertutup akan menjadi terang dan terbuka. Kemudian ikhwan rahimahullah, yang kita bahas adalah apa yang mematikan hati. Nabi sudah ngomong tadi, fadilah kita hidup berlima malam daripada Allah akan hidupkan hati kita di saat kebanyakan manusia hati mereka dimatikan Allah. Ini jelas isyarat dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada sekelompok manusia, bahkan di zaman kita mungkin banyak punya hidup tapi hatinya mati, mata mulai tapi ilmu basirah mereka terpecah, sehingga mereka tidak mampu memandang yang membedakan antara yang hak dan yang batil, tidak mampu membedakan yang halal sama yang haram, tidak mampu membedakan yang mana di situ tipu daya syaitan tanpa syaitan, yang mana memang fadail amal. Ini orang-orang yang hatinya sudah dimatikan Allah. Ikhwan rahimahullah, yang bisa mematikan hati manusia secara umum, ijma'an, secara global, apapun maksiat yang kita lakukan sengaja untuk menghindari ataupun tidak sengaja, itu akan menjadikan hati kita mati, hati kita akan buta. Apapun maksiat, baik yang memang berhubungan dengan ain, dengan mata, memandang, pandangan dengan syahwat, termasuk yang menggugurkan pahala di bulan puasa. Minta maaf bapak, saudaraku, bukan hanya di siang hari bulan puasa. Ini banyak penghuni lolong, tapi ngaku minta. Jadi dia punya pemahaman dan bermaksiat itu di bulan puasa di siang hari. Kalau lajulah Rasul mengatakan khamsun yufaddirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Di antaranya, hati-hati ikhwan, saya berikan kita semua. 5 perkara ini, 4 adanya di lidah manusia. Ada di lidah manusia. Pertama disebut Allah adalah ghibah, kadzib, namimah. Sesuai urutan hadis yang satu yang kita baca, sudah menyebutkan dulu sebelum yang keempat, sebelum yang kelima, an-nadharah bisyahwah. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ghibah, namimah, dusta. Dusta ini ada lagi dusta, lebih parah lagi, bersumpah tapi dusta. Ini bahaya. Alhamdulillah dari menyebabkan seorang su'ul khatimah. Nah, yang keempat apa? An-nadharah bisyahwah, memandang yang diharamkan Allah, memandang sesuatu dengan syahwat. Kalau kita memandang sesuatu yang bukan muhrim, misal entah itu secara langsung atau lewat tulisan atau lewat gambar, lewat video,
bermuamalah. Tapi kalau sudah masuk di seluruh syahwat, maka dosa. Dalam hadis tadi Rasul mengatakan menghilangkan pahala puasa, memandang dan lima daripada maksiat ini, maka maksiat apapun sebetulnya menghilangkan pahala puasa. Bukan cuma ini, apapun yang namanya maksiat kita lakukan baik di siang hari atau di malam hari akan menghilangkan, mengurangi minimal pahala puasa kita. Nah, memandang dengan syahwat. Maksiat uyun ini banyak, maksiat mata ini banyak. Bukan cuma memandang, yaitu suatu yang diharamkan Allah dengan pandangan syahwat, termasuk memandang dengan pandangan hidup. Merendahkan orang, ada kita mencium mata Pak, orang merendah orang, ada orang lewat atau dia tinggal aku yang kita anggap orang recehan sama, tamak. Kelingan mata itu termasuk maksiat. Ada nguyuk pakai mata Pak, ada orang lewat, kerja bermulut pun. Jangan kita boleh kata nyata. Di mana pun kita bermaksiat, tempat kita bermaksiat akan jadi saksi kita di hadapan Allah. Ikhwan rahimahullah, yang termasuk yang akan mematikan hati manusia masih hubungan dengan mata, memandang dunia dengan takzim, memandang germat dunia ini. Ini hal yang kita. Sekarang kita pergi haji ke Mekah, yang dijingoknya gedung tinggi itu lah, dipoto lah sekarang, foto Ka'bah. Secuil Ka'bah. Gedung Mekah itu yang dimana menyambutnya saudara Rasulullah. Akhir zaman sudah. Kita juga rumah Mekah, rumah mewah, ada bangunan baru, mall baru, kita kagum, makrum punya. Pernah Rasulullah SAW lewat suatu jalan bersama sahabat. Jalan ini agak jarang dilewati oleh baginda Rasulullah. Lewat Rasulullah dan para sahabat, subhanallah, Rasul juga ada satu bangunan rumah megah, mewah, pakai kubah. Zaman kita ni ada banyak. Zaman Nabi Lalu juga katanya pakai kubah. Begitu Nabi tengok, kaget Nabi, tengok Nabi dengan pandangan sinis. Lalu Nabi mereka subhanallah, punya siapa itu Nabi? Ini sahabat yang punya bangunan tak hadir saat itu, tapi dia punya kawan ada bersama Rasulullah. Langsung sahabat kabarkan kepada pemilik rumah, ya akhi, asabak musibah azim, wa jangan kau dapat musibah besar. Kenapa musibah? Apa kita kata musibah? Musibah besar apa? Tadi kami lewat bersama Rasulullah, lewat rumah yang kau bangun, yang megah, yang mewah itu. Lalu Nabi memandang dengan pandangan sinis dan membuang muka. Nabi membuat siapa? Benar macam itu Nabi tadi? Benar kata Allah Akbar, dihancur itu rumah. Hak sahabat seperti itu. Apa yang ada dari Nabi cepat mereka tinggalkan. Walaupun Nabi tidak ngomong haram, tapi Nabi tidak suka, mereka tinggalkan. Itu dia nunggu ada hukum haram dulu baru tinggalkan. Ikhwan ikhwan, memandang dunia takdir, apalagi mazhar, itu mazhar yang kafir. Kalau kita bangga, kita kagum, kita bisa menghilangkan iman kita, bisa lemahkan kita punya pandangan edul basirah. Kemudian ikhwan ikhwan, termasuk juga yang bisa menghilangkan keberkahan ini. Minta maaf, kalau kemarin kita memandang Ka'bah, memandang Ka'bah, maka ini memang hak. Memandang simbol-simbol agama lain, misal salib, jangan kamu dapat ini. Ya, ini hak terjadi pada seorang santri hafid Quran, amalannya hebat, kuat, ilmunya hebat. Subhanallah, suatu hari dia jalan melok, keluarganya mengunjungi di tempat yang di situ mayoritas orang-orang Nasrani. Subhanallah, dia turun dari kendaraan, dia lihat salib Subsaidat. Jalan lagi minggu ada bekal salib juga. Subhanallah, besok ada apalannya Pak. Apalan hilang. Dia mengaku apa macam ini. Ditanya sama gurunya, apa yang kau tinggal? Kalau maksiat, tidak. Kalau memandang pandangan sini, pemandangan hidup, tidak. Apa yang kau lihat di sana? Aku cerita ke dia. Aku dah sengaja terjingok salib kata. Terjingok salib. Itulah satu. Itulah sebab yang menjadikan kau hilang apalah. Tubuh Allah walaupun itu bukan dosa ikhwan. Ya, bukan dosa. Sebagaimana kita memandang awliya, memandang salihin, memandang Ka'bah itu bisa menerangkan hati kita memandang yang diharamkan
itu pun akan menghilangkan nur cahaya di hati kita. Kemudian ikhwan rahimakumullah, termasuk juga yang bisa menghilangkan keberkahan dan pandangan mata kita memandang aurat. Walaupun punya dewek makruh, walaupun punya kita dewek. Imam Ali bin Abi Thalib digelar dengan karramallahu wajhah, yang dimuliakan Allah mukanya. Ada dua versi ulama. Ada yang mengatakan dapat titel itu karena beliau dari semenjak kecil tak pernah sekalipun menghadapkan dirinya di hadapan berhala. Beda dengan sebagian sahabat, mereka sempat menjadi orang kafir lalu masuk Islam, sempat juga berhala. Dan Imam Ali dari kecil lahir langsung dipegang oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan kedua alasan Imam Ali bin Abi Thalib mendapatkan gelar tersebut karramallahu wajhah karena sepanjang hidup tidak pernah lihat kemaluan dewek. Memandang kemaluan dewek ataupun apalagi kemaluan lain, walaupun anak kita Pak, kalau bisa jangan keluar digoi kecuali darurat, hukumnya makruh. Ada seorang santri nenek ini nasihat dari gurunya, jangan kau pandang auratmu, makruh, tak bagus, berdosa Ustaz. Tidak, tak berdosa, tapi makruh. Yang pernah memang makruh itu tak ditemani oleh Rasulullah. Penasaran Pak, dijingoknya, pasti masuk kamar mandi, dijingoknya, lalu sudah pergi ke masjid. Ini kejadian di Baghdad, di Irak. Begitu dia keluar dari rumahnya dan ke masjid, subhanallah, ada kuda lepas. Heboh, lagi orang ini kalau ketakutan dan kuda yang ngamuk ini. Subhanallah, dia hamba Allah keluar dari rumahnya, begitu betul dari rumahnya, kuda lepas depan rumahnya, terendung. Kaki kuda itu tepat ke mata dia, pelatuk. Jadi yang punya kuda datang minta maaf sama dia, minta maaf kuda aku tidak, bukan salah kau, salah aku yang punya mata, salah aku yang punya mana, baru dia ngaku. Kalau perkara yang beristitut kalau syariat itu pasti ada baik. Nah itu adalah Allah di antara faktor yang menjadikan hati manusia mati. Ini sering kita sampaikan, bahkan berpengaruh pada jasad. Memang itulah jasad berpengaruh oleh hati manusia. Itu ketika seorang hamba sering makan minum dari yang diharamkan oleh Allah. Ini faktor sangat penting. Makan minum dari yang haram akan menjadikan mati hati manusia. Yang syubhat jauhi dari yang haram. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, kata Nabi. Hati-hati yang dah jelas syubhat. Jauh yang syubhat. Kalau kita dekat sama syubhat yang dah jelas halal-haramnya, maka kita akan terkena yang haram. Contoh, kita punya kawan Pak, dia punya diskotik, punya juga rumah makan. Sumber rezekinya dua, siko halal, siko haram. Jangan terlalu akrab dengan orang ini Pak. Kalau sudah akrab akan duduk bareng sama dia, akan mampir ke rumah dia, akan makan bersama dia. Sementara apa yang diinfakkan kepada kita tidak tahu dari sumber mana yang halal apa yang haram. Ini kalau yang tidak jelas halal haram syubhat. Kalau jelas haram, wajib hukumnya jauh di mereka. Cukup kenal sebatas kenal, la qati'ah wa la muwaddah. Jangan sampai putus hubungan silaturahmi, jangan perlu akrab dengan orang seperti itu. Kenapa? Inti bakal terlibat. Contoh sekarang, akrab dengan orang yang punya sumber rezeki yang haram. Mereka juga kadang-kadang pengen berbuat kebaikan, Pak. Entah tujuannya apa, Allah alam. Mengadakan buku bersama. Kalau kita akrab, dah lama dah datang. Kalau sudah datang, duduk, makan. Maaf, kalau makan saya Pak, buktikan ini Allah, Rasul sudah katakan. Allah ngomong dalam Al-Quran, ini nasihat Allah, teguran Allah kepada Rasul, kepada Anbiya. Apa lagi untuk kita? Ya ayyuhar Rasul, kulu minat thayyibat barzaqnakum. Kulu minat thayyibat wa'mal salih. Wahai Rasul, makanlah dari yang baik-baik, lalu beramallah yang soleh. Kata ulama ini menunjukkan makan yang baik dulu baru baca beramal soleh. Kalau orang makan haram tidak akan mampu dilakukan ketaatan. Kalau dia melakukan ketaatan, jelas makan dari haram, minta maaf, bukan suudzon, pencitraan. Ada tujuan di balik apa yang dia lakukan. Kalau kita tidak berhak untuk bersuudzon, pastikan orang yang makan dengan haram, sholatnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Rasulullah SAW mengatakan, man akala haram asad jawarihu sya'abah. Orang yang makan dari yang haram, maka dia akan bermaksiat kepada Allah. Mau tidak mau. Balik cerita buku tadi Pak. Maaf Tuan, maaf. Jangan peladasan open house, rumah bapak bulan, rumah haji bulan. Maaf kalau kamu tahu benar sumber rezekinya syubhat, apalagi haram, jangan mampir. Jangan tergiur dengan makanannya, jangan tergiur dengan pemberiannya, hadiahnya. Ulama menyebutkan dalam kitab fikih, jelas cuma tahu tasawuf lebih tajam lagi Pak. Apa kata ulama dalam kitab fikih? Wa minas sunnah fi Ramadan, termasuk salah satu sunnah yang disunnahkan di bulan Ramadan, akal halal inda iftar, makan dari yang halal ketika buka puasa. Sebenarnya tak perlu diatur, tak perlu dijawab, tapi poin ini untuk buka kitab fikih menyebutkan makan yang halal ketika buka puasa ini kunci apa? Bahwa dia itu bisa qiyamul lail, bisa tahajud, bisa tarawih dengan gagah sehat walafiat. Tapi kalau sudah yang masuk syubhat, apalagi haram, pasti kemana? Lesu badan kita. Apalagi na'udzubillah, makannya sampai kenyang. Garis bawah ikhwan, makan yang halal, kekenyangan itu melepaskan kita untuk ibadah kepada Allah. Apalagi kalau dari yang haram ada sedikit masuk. Apalagi kalau yang haram itu banyak. Dihoki, jangan itu. Tahu sumber rezeki orang ini syubhat, apalagi tahu di sumber rezekinya haram. Nikmat makanan, nikmat lemak makan. Ini ulama fikih saya mengingatkan Pak. Kalau ulama tasawuf jelas. Begitu kalau kita nak nyobor, ya silakan Allah bila minta. Bapak setiap hari Masya Allah datang ke sini sebelum ada isya, sudah terjawab di sini. Makan nama sejadah dewek itu kadang-kadang. Ya, hati-hati kalau sejadah dewek kadang-kadang capek sholat. Dia dalam gesek, nanya kosong sedikit. Dalam ngambek ya, tanpa sejadah dia itulah. Ya, ada saudara dosa awal lagi Pak. Ya. Ikhwan dan Allah datang sebelum isya, besok sholat, besok depan datang terus. Begitu kamu tersentuh dengan yang tadi. Jangan kenyang, tidak kenyang baik. Sampai rumah, betul lagi itu sultan. Lesu badan, mata redup, ngantuk. Ini sampai terjadi, baik. Betul biasa sebelum isya, masjid, apa? Betul, dia kaget lagi. Dari adhan, belum bergerak, nampak pukul, lambat. Sudah bangun, dia kaget bekal baju dulu. Pernah mandi. Yang kopi ini, masuk kopi, masih jogor, dan kopi. Sampai sudah nak komat, baru masuk baru mandi sampai masjid, baru selesai sholat isya. Bukan kita kecapean pegawai di siang hari Pak, tapi kalau itu yang masuk. Dan ini pahala Pak. Diceritakan utama dalam kitab. Ada seorang kiai, seorang ulama punya anaknya 3. Dididik dia Masya Allah. Tapi yang jadi dan kejiwaan cuma 2. Yang singkong ini agak beda. Yang 2 ini ketika kiai itu duduk, ada tamu, banyak ulama, banyak asatidz, banyak guru-guru umat yang duduk bersama orang tuanya ketika ada acara. Yang 2 ini Masya Allah teragib, duduk depan tuanya, depan tamu dengan adab yang sempurna. Tapi siko ini selengak sana, selengak sini, duduk tegak, jalan, bentuk lagi, duduk lagi. Dan bapak ini berdiri enggak? Terdiam ya. Kalau sudah tahu pihak dia. Selesai acara di situ umum. Ya, jadi ada namanya fuduli Pak. Ada peduli. Kalau fuduli itu cukup lihat, tak bagus. Kalau peduli, tak apa-apa. Dengan kawan kita jangan sungguh-sungguh nak kembali. Jangan sudah ada masalah. Ya, kita tahu dia lagi buntu Pak. Iya, nak balik santai ni bayar dah 3 bulan rumahnya. Tinggal balik. Ya sudah sampai berapa bayar. Itu peduli. Yang salah ni peduli. Cukup lihat. Ya. Bila di situ dia terdapat itu, dah tahu kalau 3 ni anak bapak dia anak kiai ini. Selesai, nanya sama siapa? Dah 3 duduk di depan, dia masih muda-muda. Anak kiai kan? Oh, apa sih? Waktu cak beda. Dia sudah manusia biasa orang komentar, apa sih? Waktu cak beda. Nah, dah tahu juga, jelas 3 tu anak kiai. Apa yang kau beda? Main enggak, kiai mobil di situ. Penasaran dia Pak. Nggak sedekat sama-sama guru tadi. Ditanya dia minta maaf. Ada sesuatu yang ganjil di hati aku. Yang
udah tinggi kau duduk depan dia dari tadi. Cara kayak itu, iya aku orang. Minta maaf ya, masih kau, iya lagi masih kau. Minta maaf ya, aku bukan beda sama si kau. Nangis tak baca jawab. Nangis, kenapa ni? Musibah kesalahan aku ni, kesalahan aku ni. Apa aku buat ni? Bukalah cerita Pak. Dulu aku punya kawan. Kawan itu kawan akrab. Baik sama. Satu kami terpisah lah. Ternyata dia Masya Allah dapat dunia dan dia dunia sampai didapat segala macam yang dia kejar, jabatan, kedudukan dia dapat segala. Dengan dunia ini, sementara aku dilindungi Allah, aku dalam keadaan tetap istiqomah sampai aku jadi Ustaz Kiai. Suatu hari setelah kami lama dah ketemu, diperjumpa kepada Allah. Nah, aku tidak tahu kalau dia itu seorang maaf pejabat, penguasa, tapi yang tidak baik. Banyak sumber rezekinya dari yang haram. Banyak begitu Bapak, tidak semuanya. Teman. Jadi waktu itu ketemu sama aku, dia merasa rindu, aku juga rasa kangen. Lalu aku diajaknya mampir. Dijanjikannya untuk dijamunya makan. Aku lupa, saking aku merasa malu tak ketemu dan ini kawan akrab, aku aminkan dan aku datang. Dan dia pun tahu apa yang disukai makanan. Disiapkannya lah, pahan amin Pak. Dan malam itu aku makan dengan sepuasnya. Aku lupa kalau dia itu siapa dan apa sumber rezekinya. Dan apa? Aku cerita dari kitab dan dari mulut kami. Lalu kata beliau, habis makan itu, aku balik. Malam aku datangi istriku. Jimat berhubungan suami istri. Nah, lahirlah budak itu. Lahirlah budak itu. Saudara-saudara. Hati-hati kan? Makanan haram itu sangat berpengaruh. Yang makruh pun sangat berpengaruh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa man akala halal atau jawarihu syar'a. Yang makan yang halal, maka dia akan taat patuh kepada Allah. Kalau sudah kita terkena makan yang haram dan kuat, sedikit yang syubhat, efek buruknya banyak. Pertama dia akan melemahkan kita dalam ibadah. Kemudian kita malas ibadah sampai kita meninggalkan ibadah. Yang lebih parah lagi, alhamdulillah, kalau sampai itu berulang-ulang masuk pada diri kita, ainul basir kita terbuta, dan bacanya yang dulu kita jauhi dari yang syubhat, kita datangi. Dan puas dari syubhat yang haram pun kita tidak bisa membedakan kita baik. Dulu sahabat Rasulullah cerita dalam kitab Syatul Mu'awanah Al-Mawdu'ah Al-Haddad, saking warok mereka, dikatakan ketika itu kami dihadapkan dengan 40 perkara atau makanan 40 yang pada semuanya sama, tidak ada tanda. Lalu dikabarkan kepada kami bi'anna ahada minha, satu dari yang 40 ini ada yang haram. 40 ikut dan katanya beda sama orang Pak, kita diganti kata-kata. Tapi hati-hati, salah satu dari 40 itu ada yang haram. Apa kata mereka? Saya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis mengatakan, tarakna kullaha khafan akhadna khaf wada fil haram. Kami tinggalkan kalau 40 itu takut termasuk terkena sama yang haram yang situ. Saudara, kalau kita beda, kalau dikatakan awas 40 itu haram, kalau situ yang halal aju gitu. Kalau beda penting halal untuk kita. Dan bahkan itu orang soleh tidak perhatian masalah ini. Rasulullah, mereka para Rasul diingatkan tentang makanan. Kulu minat thayyibah, makanlah dari yang baik, baru beramal soleh. Ini kuncinya makan baik. Kalau makan dari yang haram, alhamdulillah dari yang syubhat. Ini tidak bicara tentang masalah vitamin dan vitamin kesehatan dan kesehatan, jadi kesehatan ruh. Hati-hati. Wallahu Masyaallah, ahbab rahimahullah, kalau orang sudah terbuka mata hatinya terang, dia bakal melihat bukan hanya hal yang baik. Sampai kita akan saksikan mereka itu punya namanya kasyaf. Kasyaf, bisa melihat apa yang kita lihat, bisa mendengar apa yang tidak bisa kita dengar. Itulah mereka para awliya Allah. Sebagai penutup, saya bagi cerita. Yang cerita
almarhum waktu masih hidup. Mungkin sebagai bapak Bang Masjid Agung ini sangat akrab dengan Aba Alwi bin Alwi bin Cek Cihatu. Dengar belum sampai 40 lagi. Dengar bacaan kemarin Pak. Yang sering duduk Masjid Agung ini. Belak berlatih sama, berlatih hadat, tua jenggot Pak. Dia salah satu murid Al-Habib Ali bin Ahmad Basim, Habib Mu'allim Nabi. Dia sebagai kita tahu kenal ulama besar. Sempat juga ikut memakmur di masjid ini mengambil bagian dakwah di masjid ini. Habib Mu'allim Nabi, Habib Ali bin Ahmad Basim. Anda dapat cerita dari almarhum langsung Pak Habib Ali, Aba Ali. Dia cerita sama kami. Dia ini murid Mu'allim Nabi, tapi mungkin yang kita kenal sebagai ustaz. Biasa, tapi alhamdulillah beliau rajin duduk di majlis ta'lim, rajin duduk di majlis zikir, bahkan ikut memakmurkan majelis khair. Beliau cerita suatu hari, Anda datang ke rumah Habib Mu'allim di 13 Pak Rum Jaya, masih sekarang masih ada rumah itu. Ketika aku datang ke rumah Mu'allim, baru duduk sebentar, Habib Mu'allim masih di dalam. Begitu Habib Mu'allim keluar, aku tengok dalam gelisah. Tentang sana, tentang sini, tentang nanti, tengok hari tua. Dan jawab ini gelisah. Akhirnya Habib Mu'allim ngomong sama anak, Habib, kau mau rokok tak? Mau rokok? Aduh Habib, aduh Ustaz, tolong surat hidup. Jangan Ustaz. Mungkin kalau rokok, kalau pernah rokok, dari mengambil adab, tak kado Pak. Jangan Ustaz, mana yang ada rokok begini, cepat hidup. Semua kasih di rumah itu. Ngamu secepatlah. Sudah, ini yang abang cerita sama kami Pak. Baru meninggal belum sampai 40 lagi. Sudah, Anda untuk itu, Anda sudah. Semua kali. Masa bingung Anda kenapa? Ada apa? Subhanallah, dalam manusia datang tinggi ke manusia. Ada yang paling gelisah, tetap baca masuk tiga ini. Ucap assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Duduk kasih tidak, setelah duduk ngomong-ngomong bentuk lagi. Lagi nafas panjang. Alhamdulillah, makasih Ali, makasih. Kalau bukan kau nimbul ke rokok tadi tidak kuat aku. Maaf aku lagi ngomong dari semenjak turun mobil sana. Ini air berbasi loh Pak. Kalau betul paham, rumah berbasi itu Pak. Dari rumah beliau jalan besar, jalan tempat mobil itu mungkin sekitar 150-900 meter, terhalang oleh rumah-rumah tidak tinggi tapi oleh Allah tahu, baca tahu. Sebab saya sekarang masih tahu ada orang yang karena pintu tertutup. Itu Ainul Basir yang mana? Dia bukan jin miskin kan? Dengan salah. Ainul Basir melihat. Sebab kebetulan ada budak kecil nyampak sebetulnya. Tidak tahu tertutup pintu tapi kiai tak. Dia punya Ainul Basir. Nah, Habib Amin tadi ngomong, untung kau cuba nasib. Kenapa kali aku tak kuat? Itu orang tiga terlalu kotor dengan dunia, terlalu kental dengan dunia, dan tak malu-malu dia datang kata minta doa untuk ujian dunia pula. Allah ya, dia menyaksikan gaya mereka bukan lagi gaya manusia. Gaya mereka bukan lagi gaya manusia, gaya binatang. Saking banyak makan dan haram. Untung kau sembuhkan nasi pokok tadi. Allah tutup hijab itu sehingga kau menengok mereka dengan bentuk manusia. Saudara ini itu di dunia Pak. Di akhirat lagi mana orang makan duit haram. Terus nasihat lain, rokok itu kata ulama kurubah. Tapi sampai seperti itu efek buruknya Pak. Kasyafnya seorang itu bisa tertutup dengan hembusan rokok tadi. Allah Al-Hadis. Ini saja yang saya sampaikan. Kemudian ada sesi belajar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya persilakan kepada para jemaah yang ingin bertanya terkait pembahasan tadi. Bagi jemaah yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan ke mic. Telah disediakan, sebutkan nama dan isi dan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, kalau kita
bersyukur kepada Allah kita bisa beristighfar karena Allah Maha segala-galanya. Kalau kita bersalah kepada seseorang, kita minta maaf langsung kepada orang itu, insya Allah akan diijabah oleh Allah. Nah, kalau kita berbuat salah kepada tingkat skala yang sangat besar, contohnya koruptor, bagaimana cara minta maafnya, Ustaz? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ta'ala Rabbi inna zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ikhwanahumullah, hanya jelas ya, kalau kita berdosa sama Allah kapan pun bisa, malam kita bisa tobat sama Allah. Hati-hati dosa sama manusia, besikot dua apalagi banyak, tidak gampang, gampang. Nah, yang tadi dicontohkan Bapak koruptor, sebenarnya bisa dia prinsip Bapak balik ke duit negara, minta maaf kepada umat itu, selesai. Dia balik, tapi sekarang yang mana yang balik? Banyak sudah dihabisnya, dimakannya, dihaji gitu. Nah itu tanggung jawab dia bukan sama sikap, kan sama presiden, dosunya. Kalau itu membuat pemikiran, ya. Udah harus balik. Macam kita maling, Pak. Maling barang, kita balik, kita minta maaf, selesai. Tapi kalau barang itu kita mbak dan kita makan, dan kita tidak mampu baliknya, nah itu urusannya dia. Kalau sikap bagi dua buah, kita mungkin agak lemah masih itu posisinya nyambungnya minta maaf. Tapi kalau sudah jumlah banyaknya pejabat-pejabat penguasa yang berbuat dolim dengan rakyatnya, rakyatnya atau didolim kadang-kadang, maka tentu dia berkiamat. Hati-hati. Dunia darul amal, wal akhirah darul jazaa. Kalau sudah di akhirat, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada nama lagi. Mumpung masih di dunia. Baik itu sifat koruptor atau kita